Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dengan kembalinya Rara Murni, maka pihak kerajaan pun bergerak mencari tahu siapa yang menjadi dalang di balik ini semua. Bagaimana ketegangan yang mereka rasakan? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Malam itu, untuk kesekian kalinya di dalam kemah besar diadakan pertemuan. Kali ini sangat penting sekali rupanya, karena di luar kemah itu dijaga dengan ketat oleh para pengawal. Pertemuan ini bukan saja penting karena datangnya dua tokoh sekutu dari kaum pemberontak, yaitu Adipati Warogludug dari Raja Situ dan Adipati Tapak Ireng dari Ratu Jaya. Tapi juga karena kabar yang dibawa oleh seorang kurir Raden Werku Alit dari kota raja. Sebagaimana biasa, pertemuan penting ini dipimpin oleh Mahesa Birawa yang duduk di kepala meja. Setelah mempersilakan kelima adipati meneguk minuman masing-masing, maka Mahesa Birawa segera membuka pembicaraan. Pertama sekali, perkenankanlah saya atas nama adipati-adipati yang terdahulu datang ke sini dan juga atas nama Raden Werku Alit mengucapkan selamat datang pada Adipati Warogludug dan Adipati Tapak Ireng. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas tekad adipati-adipati berdua untuk bersedia membantu dan bersekutu dalam perjuangan mencapai cita-cita kita yang besar, yaitu menggulingkan Pajajaran, menumbangkan Kamandaka dari takhta kerajaannya, karena sesungguhnya selama Raden Werku Alit masih hidup, maka Kamandaka tidak punya hak sama sekali untuk menjadi Raja Pajajaran. Mahesa Birawa memuntir-muntir kumisnya yang melintang 2-3 kali lalu melanjutkan bicaranya. Kedua kalinya, pertemuan ini adalah juga untuk membahas keterangan yang telah disampaikan kurir dari kota raja. Diterangkan bahwa dua orang mata-mata kita tertangkap. Yang satu terbunuh dan yang satu lagi bunuh diri. Mayat mereka dibuang ke kali. Mengenai peristiwa ini ada sedikit keterangan yang bersimpang siur, sehingga belum dapat saya menarik satu kesimpulan bagaimana sampai kedua mata-mata kita itu mengalami nasib demikian rupa. Kabar keterangan yang paling buruk ialah bahwa salah seorang pembantu utama kita, yaitu kepala pasukan Kalesrenggi, juga telah menemui kematiannya. Dia digantung di sebuah kuil tua di lembah Limanaluk. Mengenai kematian Kalesrenggi ini, ada hal-hal aneh dan keterangan yang agak bersimpang siur. Menurut kurir Raden Werku Alit, ketika pasukan kerajaan datang ke kuil itu, Kalesrenggi sudah tidak bernapas, digantung kaki ke atas, kepala ke bawah, dan pada keningnya tertera guratan-guratan yang membentuk 3 buah angka, yaitu angka 212. Mahesa Birawa memandang berkeliling dan melihat paras-paras adipati itu keheran-heranan. Sukar diduga siapa sebenarnya yang membunuh Kalesrenggi dan juga tak dapat ditafsirkan apa arti angka 212 itu. Di samping itu, sesudah kejadian itu Sang Prabu memerintahkan pembersihan besar-besaran di kerajaan. Namun, semua orang kita sudah menyingkir dan menurut Raden Werku Alit, sampai saat dia mengirimkan kurir itu masih belum ada kecurigaan terhadap dirinya. Namun demikian, dalam sehari 2 hari ini, dia akan segera berangkat ke sini untuk berunding terakhir kali, menentukan kapan penyerangan dilakukan terhadap Pajajaran. Raden Werku Alit berharap agar kita terus dalam kesiapsiagaan. Sunyi sebentar. Adipati Lana Belong dari kendil yang berkepala sulah meneguk tuaknya, mengumur-umurkan minuman itu dalam mulutnya berapa lama, lalu bertanya,
Sampai saat ini, berapakah kekuatan bala tentara Pajajaran? Menurut keterangan Kalas Renggi, sebelum menemui kematiannya, tempo hari sekitar 2.000 lebih. Memang jumlah kekuatan mereka lebih dari kita. Sedangkan kita cuma punya sekitar 1.600-an. Tapi janganlah itu menjadi kekhawatiran para adipati sekalian. Mengapa aku katakan tak usah khawatir? Sebabnya begini. Pertama, dalam peperangan itu, jumlah yang besar tidak selamanya menentukan untuk mencapai kemenangan. Sering pasukan yang lebih sedikit sanggup mengalahkan pasukan yang lebih besar. Ini adalah disebabkan bahwa sesungguhnya unsur kekuatan atau jumlah tidak terlalu menentukan, tapi unsur taktiklah yang lebih menentukan.